Kemajuan timnas Indonesia saat ini tidak dapat dipungkiri, merupakan hasil dari keberadaan para pemain keturunan. Meskipun mungkin ada yang tidak setuju, kenyataannya adalah kehadiran mereka telah secara signifikan meningkatkan level permainan timnas Indonesia. Fakta ini menunjukkan bahwa manuver untuk menggandeng para pemain keturunan akan terus berlanjut, terutama dalam upaya mencari pemain dengan kualitas grade A. Hal ini sangat jelas bagi semua pihak yang melihat perkembangan ini. Sekarang tim-tim rival Indonesia seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia benar-benar merasa was-was. Bahkan dengan skuad yang ada saat ini, Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang nyata dan signifikan. Dan setelah hampir dipastikan lolos ke ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia jelas akan dihadapkan dengan negara-negara yang semakin kuat di Asia. Melihat hal tersebut membuat Shin Tae-yong harus memutar otaknya lebih keras lagi, termasuk mendatangkan sejumlah pemain keturunan grade A untuk menyempurnakan skuad yang telah dirinya bangun. Memang tak bisa dipungkiri, jika program naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI telah membawa dampak positif yang tidak dapat diabaikan. Para pemain keturunan yang telah diikutsertakan dalam tim nasional mampu memberikan kontribusi yang luar biasa dalam meningkatkan level permainan tim. Meskipun demikian, masih ada ruang untuk peningkatan. Bahkan dengan kontribusi yang sudah sangat berarti ini, kita baru mencapai sekitar 70-80% dari potensi yang sebenarnya. Hal ini karena Indonesia masih belum mampu menampilkan kedalaman skuad yang sepenuhnya optimal. Namun dengan skuad yang belum sepenuhnya lengkap, Indonesia mampu menunjukkan bahwa kesenjangan dengan tim-tim ASEAN lainnya masih terasa. Hal ini menegaskan bahwa langkah-langkah yang telah diambil menuju pembenahan timnas Indonesia telah memberikan hasil yang signifikan. Dan lebih lanjut, meskipun saat ini timnas Indonesia telah diperkuat dengan banyaknya pemain keturunan, kenyataannya masih ada titik-titik lemah yang perlu diperbaiki. Dua posisi utama yang menjadi fokus adalah kiper dan striker. Kehadiran Martin Paes yang diharapkan segera dapat diresmikan sebagai WNI, serta penyelesaian peraturan FIFA terkait hal ini menjadi hal yang sangat diharapkan. Selain itu, harapan juga tertuju pada kedatangan para pemain grade A, seperti Ole Romani, Kevin Dix, dan Max Hilgers. Targetnya paling tidak diharapkan bisa terwujud pada bulan Juni mendatang. Melihat dari sejarah perubahan yang sudah terjadi, semua kemungkinan ini sangat mungkin terjadi. Pasalnya PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir telah menunjukkan keseriusan dan kemampuan untuk menjalankan agenda-agenda besar seperti ini. Apalagi baru-baru ini, salah satu bek jempolan di Eredivisie atau kasta tertinggi Liga Belanda, Kelvin Verdonk, secara terang-terangan sudah mengurus progres dan dalam waktu dekat ini bakal bisa bergabung dengan skuad timnas Indonesia. My father komt uit Indonesië. Voor Indonesiërs uit daar geboren zijn kan. Die zijn ook daar geboren. Ik weet niet precies hoe je het zegt. Dan pada akhirnya jika semua target pemain yang telah disebutkan dapat direalisasikan tepat waktu, maka potensi timnas Indonesia untuk bersaing di level Asia bisa menjadi sangat menjanjikan. Mungkin banyak yang mengatakan bahwa tim ini seperti timnas yang berisi pemain asing. Namun yang terpenting adalah asal-usul mereka memiliki darah Indonesia dan tidak melanggar undang-undang. Di sisi lain, PSSI juga memiliki rencana untuk terus mencari pemain keturunan, tidak hanya untuk memperkuat timnas senior, tetapi juga untuk timnas U23 atau bahkan U19. Hal ini juga tidak salah selama mereka memiliki darah Indonesia. Bagi yang suka menyindir, biarkanlah. Namun bagi mereka yang ingin mendapat tempat, buktikanlah kemampuan dan bersainglah dengan sportivitas. Itulah esensi dari olahraga yang sejati. Setelah hasil mengesankan 3-0 atas Vietnam dalam matchday keempat grup F, timnas Indonesia menduduki peringkat kedua dengan 7 poin, unggul 4 poin dari timnas Vietnam di peringkat ketiga. Untuk mencapai babak ketiga kualifikasi dan menuju putaran final Piala Asia 2027,
timnas Indonesia hanya perlu meraih 1 kemenangan dari 2 pertandingan tersisa di grup F. Jika mereka berhasil melangkah ke babak ketiga, timnas Indonesia akan menghadapi 17 negara lain yang berhasil finish di posisi 1 dan 2 dari grup A hingga grup I di babak kedua. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diikuti oleh 18 negara yang akan dibagi menjadi 3 grup, dengan masing-masing grup berisikan 6 negara. Drawing pot untuk babak ketiga ini direncanakan akan dilakukan antara bulan Juli atau Agustus 2024 setelah selesainya babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Juni 2024. Pot drawing akan dipengaruhi oleh ranking FIFA terbaru pada bulan Juli 2024 yang kemudian akan menentukan pembagian negara-negara ke dalam 3 pot. Dalam situasi pembagian pot drawing, masing-masing pot akan berisikan 6 negara yang akan memainkan peran penting dalam menentukan lawan-lawan yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia di babak ketiga. Dan di babak ketiga sendiri, Indonesia kemungkinan besar akan menghadapi Qatar, Jepang, hingga timnas Iran. Sementara itu, sejumlah negara meyakini timnas Indonesia bakal lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 yang dilangsungkan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Hal ini didasari dari kedalaman skuad dan juga performa skuad Garuda belakangan ini. Kemenangan 2 leg secara beruntun versus Vietnam membuat Indonesia berpeluang besar lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia hanya perlu 3 poin tambahan lagi untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Pertama dari Amerika Serikat. Negeri pemansa menjadi negara pertama yang meyakini Indonesia akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu diucapkan oleh 2 pengamat, Soltero dan Edward Reynoso di channel YouTube Give and Go. Dalam perbincangannya, Soltero dan Reynoso melihat perkembangan timnas Indonesia sangat bagus. Mereka juga memasukkan Indonesia ke dalam daftar 12 negara yang pasti lolos dari 18 tiket yang ada. Saya tulis di sini tim-tim yang saya yakini sudah lolos ke babak berikutnya. Saya punya 12 dari 18 tim, Australia, UEA, Bahrain, Arab Saudi, Yordania, Irak, Indonesia, Iran, Uzbekistan, Korea Selatan, Jepang, dan Qatar, kata Reynoso. Kedua dari Malaysia. Rival abadi timnas Indonesia, Malaysia juga meyakini Indonesia akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan salah seorang pengamat sepak bola bernama Faiz Gurun melihat skuad Garuda punya peluang besar lolos ke Piala Dunia 2026. Hal ini tidak lepas dari perkembangan luar biasa timnas Indonesia dengan tambahan sederet pemain naturalisasi yang berkualitas. Saya jujur saja sangat kagum dengan perkembangan Indonesia. Saya sangat suka. Kenapa? Kalau kita berpegang teguh pada prinsip, maka akan mendapat hasil positif. Piala Dunia 2026 bakal bertambah pesertanya. Bisa berbahaya Indonesia kalau bisa lolos ke Piala Dunia, ujar Faiz Gurun. Dan jadi itulah alasan mengapa Indonesia banyak mendatangkan pemain keturunan, karena akan banyak lawan-lawan berat menanti mereka di babak selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena seperti kita ketahui, Indonesia menargetkan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kali dalam sejarah. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.